dari Universitas Negeri Negara 43 cabang Selipi. Dan saat ini saya berada di SDN Selipi 07 pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan salah satu guru SDN Selipi 07 pagi untuk mengetahui bagaimana pandangan guru terhadap pentingnya edukasi anti cyberbullying dalam menumbuhkan kesadaran digital siswa. Yuk kita simak wawancaranya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kakak. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Nah, sebelum kita mulai, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Asih Bayanti. Saya adalah wakil kepala sekolah dari SDN Selipi 07 Pagi, Jakarta Barat. Oke, makasih Bu Yanti. Nah Ibu, di era digital seperti sekarang ini, anak-anak kan sudah banyak menggunakan internet dan media sosial. Nah, menurut Ibu tuh seberapa penting sih edukasi anti cyberbullying yang diberikan sekolah kepada para siswanya? Sangat penting Kak, pertama anak-anak untuk sementara ini hanya memahami bagaimana cara menggunakan saja, tapi mereka tidak tahu dari sisi manfaat maupun efek positif maupun negatifnya. Jadi sementara ini anak-anak itu hanya paham bagaimana cara mengupload, kemudian menggunakan, membuka akses dan sebagainya, tanpa dia tahu ada hal-hal yang harusnya dia buka atau yang tidak harus dia buka. Oke, makasih Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, kalau dari pengalaman Ibu di sekolah, apakah pernah melihat atau mendengar para siswanya itu melakukan cyberbullying antara siswa sama siswa lainnya? Sementara ini ada ya Kak ya, misalnya melalui WhatsApp group, kemudian status di medsos maupun ketika mereka membuat di aplikasi TikTok. Memang sementara ini alhamdulillah masih bisa dikendalikan, artinya dari pihak sekolah juga kerjasama dengan orang tua murid maupun sesama siswa yang lain. Artinya biasanya informasi yang kita dapatkan melalui mereka. Anak-anak itu pandai sekali untuk memprivasi ya Kak ya, memprivasi atau memprotek agar orang-orang tertentu yang tidak bisa mengakses jaringan mereka. Jadi itu yang mereka hindari. Bagaimana kalau misalnya dari pihak guru maupun orang tua mereka tahu ya Kak ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu, menurut Ibu apa hal yang bisa menyebabkan anak-anak melakukan hal seperti cyberbullying di internet? Yang pertama, tidak paham. Tingkat pemahaman anak-anak sangat rendah ya Kak. Jadi di sini butuh sekali sekolah maupun pihak lain, misalnya dari kakak sendiri yang tadi kan kakak sudah melakukan kegiatan mengarahkan kepada mereka anak-anak. Kalau dari pihak sekolah, pertama dari Bapak Ibu guru wali kelas maupun guru bidang studi memberikan arahan bagaimana cara menggunakan teknologi yang berguna. Kemudian belum lama ini kami juga diajak untuk menonton Kak film tentang cyberbullying. Jadi di sana menceritakan bagaimana teknologi itu ternyata berdampak buruk ketika mereka salah menggunakan. Jadi setelah menonton itu, kemudian anak-anak diajak untuk membuka ya, mencari apa yang dia dapat dari tontonan tersebut. Kita dibahas di kelas, jadi mudah-mudahan sih berimbas baik kepada anak-anak juga. Oke Ibu, pertanyaan terakhir. Apa pesan atau saran Ibu untuk para siswa agar bisa menjadi pengguna internet yang baik dan saling menghargai satu sama lain? Ya, yang pertama harus tahu apa yang dia buka, kemudian apa manfaatnya. Jadi kalau misalnya mereka tahu manfaat yang dibuka, misalnya akses-akses tentang bernuansa pendidikan, misalnya itu bermanfaat baik ya Kak ya. Tetapi ketika mereka membuka akses yang tidak sesuai dengan usianya atau mengupload sesuatu seperti plagiat, ya mereka belum paham tuh plagiator seperti apa. Jadi mereka tahunya mengambil sesuatu yang dari uploadan milik orang lain menjadi hak miliknya dia. Itu anak-anak belum paham. Yang ketiga, anak-anak bisa menyaring informasi sesuai dengan usianya. Dan terima kasih banyak Ibu Yanti atas waktunya dan pesannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita dan untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi pada masa kini. Setelah kita mendengar tadi pendapat atau pandangan guru mengenai pentingnya anti cyberbullying, sekarang kita akan
mendengar pendapat atau dari salah satu siswa SDN Selipi 07 Pagi tentang cyberbullying dan bagaimana cara mencegahnya. Yuk kita simak. Halo, selamat pagi. Boleh memperkenalkan diri kamu sendiri? Perkenalkan, nama saya Teguh Arkanel Akmal, anak kelas 6 SD Selipi 07 Pagi. Oke, baik. Arkan, kamu tahu gak sih apa yang dimaksud dengan cyberbullying? Cyberbullying menurut saya merupakan tindakan yang bakal menyakiti orang lain secara tidak langsung atau melalui media sosial. Hal ini dilakukan untuk membuat para pelakunya merasa hebat dan merasa mereka paling benar. Nah, itu cyberbullying itu apa? Kayak merundung atau mengejek atau apa? Itu tindakan yang menyakiti secara mental dengan mengejek, menyalahkan orang lain, atau bahkan mengatakan kata-kata yang kasar pada orang lain. Oke, baik. Bagus banget, Arkan. Nah, menurut kamu, kenapa cyberbullying itu tidak boleh dilakukan? Menurut aku, cyberbullying nggak boleh dilakukan karena cyberbullying ini bisa berakibat fatal seperti kepada korban-korbannya. Sudah banyak kasus yang membuat banyak korban cyberbullying ini tewas karena bunuh diri, karena mental mereka nggak kuat. Mereka selalu ditekan dan ditekan hingga akhirnya mereka nggak kuat dan meninggal. Menurut aku ini mesti segera dicegah dan pemerintah mesti cepat mengambil tindakan. Nah, itu kan yang berat-berat. Nah, yang ringan-ringannya itu apa? Seperti apa? Kalau yang ringan-ringannya itu mungkin teman-teman kita yang kena bakal malas sekolah, takut untuk sekolah, malas bergaul. Oke, bagus banget nih, Arkan nih. Kalau kamu sendiri, gimana caranya supaya nggak ikut-ikutan kamu melakukan cyberbullying juga? Kalau saya tidak ikut-ikutan cyberbullying dengan tidak ikut mengejek temannya secara tidak, namun ini mengingatkan mereka. Saya ingatkan mereka untuk tidak mengejek mereka dan jangan diperlakukan seperti itu. Oke, bagus. Nah, terakhir nih, Arkan. Kalau kamu mau kasih pesan untuk teman-teman kamu yang melakukan itu, mengejek, merunduk, nah itu kamu mau bilang apa nih buat teman-teman kamu yang seperti itu? Janganlah perlakukan orang seperti itu. Coba pikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu ingin diperlakukan seperti itu oleh orang lain? Oke, bagus banget nih, Arkan. Terima kasih ya banyak, Arkan, atas pendapatnya yang sangat bagus. Semoga pesan kamu ini bisa menginspirasi teman-teman kamu yang pernah atau suka melakukan bullying dan lebih bijak menggunakan dan sopan menggunakan media digital untuk sekarang. Nah, teman-teman, dari obrolan bersama ibu guru dan bersama teman kita ini, Arkan, kita bisa belajar bahwa menggunakan internet dengan bijak itu penting. Mulailah dari hal kecil seperti menjaga ucapan, menghormati orang lain, dan tidak mudah menyebarkan hal-hal buruk di media sosial. Semoga kita bisa menjadi pengguna internet yang cerdas, sopan, dan saling menghargai. Saya Kemal Ibrahim dari Universitas Minahasa Normatika Cabang Selipi mengucapkan terima kasih kepada SDN Selipi 07 Pagi dan semua yang telah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan jangan lupa sebarkan kebaikan bukan kebencian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.